Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Habibuddin. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan kesalahan akuntansi. Apa itu perubahan akuntansi? Perubahan dalam prinsip akuntansi adalah penggunaan suatu prinsip akuntansi yang digunakan dalam periode sebelumnya. Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari suatu prinsip ekonomi yang berlaku umum ke yang lainnya. Pengujian yang seksama harus dilaksanakan dalam setiap situasi untuk memastikan bahwa perubahan prinsip memang telah terjadi. Jika prinsip akuntansi yang sebelumnya diikuti tidak dapat diterima, atau jika prinsip akuntansi itu diterapkan secara tidak benar, maka perubahan ke prinsip akuntansi yang berlaku umum dianggap sebagai koreksi kesalahan. Perpindahan dari akuntansi dasar kas atau pajak penghasilan ke dasar aktual. Apa itu tujuan perubahan akuntansi? 1. Struktur modal menjadi lebih baik. 2. Pengolahan biaya. 3. Memperbaiki capaian laba. Yang selanjutnya ada tipe perubahan akuntansi. Perubahan metode di dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kedua, perubahan dalam taksiran akuntansi. Yang ketiga, perubahan dalam kesatuan usaha. Perubahan dalam prinsip akuntansi. Penggunaan suatu prinsip akuntansi yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang digunakan dalam periode sebelumnya. 2. Perubahan dalam taksiran akuntansi. Pembebanan biaya didasarkan pada taksiran di mana taksiran ini dibuat dengan mata kebijaksanaan, misalnya pembebanan kerugian piutang, taksiran umum dalam perhitungan depresiasi, dan taksiran jumlah garansi yang akan dibayar. Yang ketiga, perubahan kesatuan usaha. Laporan keuangan bisa karena adanya perubahan dengan kesatuan usaha. Perubahan kesatuan usaha ini terjadi dalam hal disusunnya laporan keuangan masing-masing perusahaan. Yang selanjutnya ada sifat perubahan akuntansi. 1. Perubahan bersifat kumulatif. 2. Perubahan bersifat retroaktif. Perubahan yang punya akibat kumulatif. Laporan keuangan periode-periode sebelumnya tidak perlu dikoreksi. Yang kedua, jumlah kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi dilaporkan dalam laba rugi komprehensif pada periode berjalan. Yang selanjutnya, perubahan yang punya akibat retroaktif. 1. Dalam hal ini, laporan keuangan periode sebelumnya disusun kembali sesuai dengan prinsip akuntansi yang baru. Jika masih terdapat sisa kumulatif, maka sisa tersebut dikoreksikan ke saldo awal rekening laba ditahan. Yang kedua, termasuk dalam perubahan retroaktif. Yang ketiga, perubahan taksiran umur, kumulatif aktiva tetap. Perubahan metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang. Perubahan metode full costing ke variable costing. Yang selanjutnya, perubahan dalam prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi adalah penggunaan prinsip akuntansi yang lazim yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang digunakan pada periode sebelumnya. Perubahan dalam prinsip akuntansi mencakup perubahan metode akuntansi seperti
Satu, perubahan pencatatan persediaan dari FIFO ke LIFO. Yang kedua, perubahan metode depresiasi aktiva tetap dari metode garis lurus ke metode jumlah jam jasa. Yang ketiga, perubahan metode pengakuan pendapatan dari metode kontrak selesai ke metode presentasi penyelesaian. Yang terakhir, perubahan metode biaya produksi dari metode full costing ke metode direct costing. Selanjutnya ada perubahan dalam kesatuan usaha. Perubahan ini terjadi dalam hal disusunnya laporan keuangan konsolidasi sebagai ganti laporan keuangan masing-masing perusahaan. Perubahan dalam anak perusahaan yang laporannya dikonsolidasikan atau terjadi penggabungan baru. Contohnya, perusahaan perorangan menjadi firma. Yang kedua, perusahaan perorangan menjadi PT. Yang ketiga, firma menjadi perseorangan terbatas. Yang selanjutnya ada perubahan dalam taksiran akuntansi. Taksiran sudah dibuat sebaik-baiknya tetapi tidak tepat. Maka perubahan yang dibuat sebaiknya ditempatkan pada periode berjalan dan periode yang akan datang. Perubahan periode yang lalu tidak perlu diubah karena perubahan taksiran baru diketahui pada masa periode berjalan. Misalnya perubahan kerugian piutang. Kedua, taksiran umur dalam perhitungan depresiasi. Yang ketiga, taksiran jumlah garansi yang akan dibayar. Selanjutnya ada analisis kesalahan. Kesalahan diperlakukan sebagai penyelesaian periode sebelumnya dan dilaporkan dalam tahun berjalan sebagai penyelesaian saldo awal laba ditahan. Ada 3 jenis kesalahan. Analis kesalahan dalam neraca. Yang kedua, kesalahan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, kesalahan yang mempengaruhi neraca dan laba rugi sekaligus. Yang selanjutnya ada kesalahan neraca. Hanya akan mempengaruhi penyajian aktiva, kewajiban, atau aktivitas pemegang saham. Contohnya, klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi. Yang kedua, klasifikasi wesel dibayar sebagai hutang usaha. Yang ketiga, klasifikasi aktiva tetap. Selanjutnya ada kesalahan dalam laporan laba rugi. Hanya akan mempengaruhi penyajian akun-akun nominal dalam laporan laba rugi. Contohnya, mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan. Yang kedua, mencatat pembelian sebagai bebas piutang ragu-ragu. Yang ketiga, beban penyusutan sebagai bebas bunga tidak mempengaruhi terhadap neraca. Ayat jurnal reklasifikasi jika kesalahan ditemukan pada tahun laporan dibuat. Yang selanjutnya ada kesalahan yang mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi sekaligus. Terdapat kesalahan akuntansi terutama tertentu yang berpengaruh pada neraca dan laporan laba rugi sekaligus. Misalnya kesalahan perhitungan fisik atau stock name, persediaan pada akhir suatu periode akuntansi. Kesalahan perhitungan fisik terhadap persediaan akan mempengaruhi persediaan yang tercantum di neraca dan mempengaruhi juga nilai persediaan akhir pada laporan laba rugi, sehingga jumlah bunga pokok penjualan pada periode tersebut akan. Yang selanjutnya ada kesalahan yang hanya berpengaruh pada kesalahan laporan keuangan saja dan tidak berpengaruh ke laporan keuangan lainnya. Misalnya kesalahan pencatatan penerimaan pembayaran piutang, di mana diterima pembayaran piutang sebesar 100 juta dan dicatat sebesar 10 juta. Maka kesalahan ini hanya akan berpengaruh pada rekening kas dan rekening piutang usaha yang akan dineraca
dan tidak berpengaruh ke laporan laba rugi. Contoh lain adalah kesalahan pencatatan pembayaran biaya listrik sebesar 3.700.000 dicatat pada rekening biaya transportasi. Kesalahan ini biaya hanya berpengaruh pada laporan laba rugi saja dan tidak berpengaruh ke neraca. Yang selanjutnya ada contoh kesalahan yang berdampak ke laba rugi dan neraca. Persediaan akhir dicatat terlalu kecil sebesar 4 juta. Ada contoh kesalahan yang berdampak ke laba rugi dan neraca ada 4. Yang pertama, neraca tahun ini persediaan akhir terlalu kecil sehingga aktiva terlalu kecil dan laba ditahan terlalu kecil. Yang kedua, laba rugi tahun ini neraca sudah benar karena kesalahan tahun lalu sudah dibenarkan dan kesalahan tahun ini. Yang ketiga, efek terhadap neraca tahun lalu. Persediaan akhir terlalu kecil sehingga aktiva terlalu kecil dan laba ditahan terlalu kecil. Yang keempat, efek terhadap laporan laba rugi tahun lalu. Harga pokok penjualan dicatat terlalu besar sehingga laba bersih terlalu kecil. Yang selanjutnya ada kesalahan yang harus dibetulkan karena tidak dapat mengkoreksi diri secara otomatis. Sebagian besar kesalahan akuntansi memerlukan koreksi langsung karena tidak memiliki kemampuan mengoreksi dirinya sendiri. Kesalahan akuntansi semacam ini memerlukan jurnal koreksi supaya informasi yang disampaikan sesuai dengan yang diterapkan. Tetapi tidak ada suatu pedoman khusus untuk membuat jurnal koreksi atau kesalahan semacam ini. Karena untuk membuat jurnal koreksi tergantung kesalahan yang terjadi. Yang terakhir ada kesalahan yang jika tidak dibetulkan akan menjadi benar sendiri secara otomatis pada periode berikutnya. Kesalahan yang terjadi pada suatu periode akuntansi tertentu tetapi baru diketahui pada periode berikutnya akan terkoreksi dengan dirinya pada periode berikutnya, sehingga tidak perlu dibuat jurnal koreksi pada saat ditemukan saldo rekening yang salah pada akhir periode terjadinya kesalahan tersebut menjadi kesalahan saldo awal neraca berlawanan pada awal periode berikutnya, sehingga menjadi proses koreksi otomatis. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan lisan ataupun tulisan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.